Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua baik dan sehat-sehat selalu ya. Teman-teman, video kali ini masih membahas masalah security dengan ditemukannya backdoor di alat monitor kesehatan buatan Cina yang membocorkan data pasien. Berita ini dipublikasikan di csoonline.com. Dan teman-teman, saya encourage untuk selalu membaca berita-berita di CSO Online ya, karena banyak masalah security yang ditemukan di sini dan patut kita waspadai dan tindak lanjuti ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya sudah dibantu oleh terjemahan di sini. Mari kita baca bersama-sama ya teman-teman ya. Fungsionalitas dalam firmware perangkat mengirimkan data pasien ke alamat IP hard-coded yang juga mengunduh dan mengeksekusi file biner tanpa sepengetahuan pemilik. Badan-badan federal AS telah memperingatkan bahwa perangkat monitor pasien buatan Cina yang populer yang digunakan dalam pengaturan medis di seluruh AS dan Eropa memiliki backdoor built-in yang membocorkan data pasien ke server jarak jauh yang tidak sah. Backdoor hadir juga dalam versi rebranded dari perangkat, juga memungkinkan server remote yang tampaknya milik universitas untuk mengeksekusi kode yang tidak sah pada perangkat. Menurut penasehat keamanan dari Food and Drug Administration atau FDA AS yang mengotorisasi perangkat medis untuk digunakan di AS, monitor pasien yang terkena dampak adalah Contact CMS 8000 dan EpsiMed MN120 versi reliable dari perangkat Contact. Perangkat ini digunakan untuk memantau tanda-tanda vital pasien termasuk elektrokardiogram, detak jantung, saturasi oksigen darah, tekanan darah non-invasif, suhu, dan tingkat respirasi. Contact Medical System adalah salah satu produsen perangkat medis Cina terbesar dengan kantor pusat di Qinhuangdao dan anak perusahaan di Chicago, Dusseldorf, dan New Delhi. Selain monitor pasien, perusahaan menghasilkan berbagai macam produk medis seperti pompa, sistem ultrasound, endoskopi, bantuan pernapasan, sistem EEG dan EMG, perangkat diagnostik, dan banyak lagi. Analisis CISA mengungkapkan fungsi backdoor. Nah, ini yang penting teman-teman, mari kita coba baca ya. Pintu belakang ditemukan oleh Badan Keamanan Cybersecurity dan Infrastructure AS atau CISA setelah menerima laporan tentang kerentanan di Contact CMS 8000 dari peneliti eksternal. Dalam meninjau laporan kerentanan, peneliti CISA menganalisis firmware perangkat yang menyebabkan penemuan fungsi yang mencurigakan di dalam kode firmware yang menjangkau alamat IP hard-coded. Alamat IP ini tidak terdaftar di produsen perangkat atau fasilitas medis. Sebaliknya, tampaknya milik universitas pihak ketiga. CISA tidak mengungkapkan alamat IP atau nama universitas dalam laporannya. Jadi ini memang tidak disebutkan ya dalam laporan tersebut, teman-teman. Tim CISA menemukan bahwa biner disebut monitor, dikirim dengan firmware berbasis Linux dari perangkat, memiliki fungsi yang pertama kali mengaktifkan antarmuka jaringan Eto pada perangkat, kemudian berusaha untuk memasang direktori remote dari IP hardcoded atas protokol NFS. Folder remote dipasang secara lokal sebagai direktori yang disebut MNT. Jadi ini sepertinya di mount-nya, ini folder dari network file system, dari remote, kemudian di mount ke MNT. Setelah itu aplikasi memeriksa apakah file yang disebut monitor telah ada dalam direktori atau belum. Jika ada, maka perintah selanjutnya akan dijalankan ya untuk menyalin semua file dari direktori remote ke lokal. Jadi ini seperti mendownload aplikasi ya teman-teman ya. Ini di folder apt bin ya. Kemudian menimpa semua file dengan nama yang sama yang sudah ada di sana. Perintah lain kemudian dikeluarkan atau dijalankan ya untuk menyalin file yang disebut apt bin start, op bin start untuk op start monitor, dan kemudian menyalin file lain di lokasi lain pada file system. Jadi ini seperti memasang backdoor-nya ya teman-teman ya. Dengan meninjau kode firmware, tim menemukan bahwa fungsi tersebut sangat tidak mungkin menjadi mekanisme pembaharuan yang alternatif.
menunjukkan karakteristik yang sangat tidak biasa yang tidak mendukung penerapan fitur pembaruan tradisional, kata Cisa dalam laporan analisisnya. Misalnya fungsi ini tidak menyediakan mekanisme pemeriksaan integritas atau pelacakan versi pembaruan. Ketika fungsi dijalankan, file pada perangkat secara paksa ditimpa, mencegah pelanggan akhir seperti rumah sakit dari menjaga kesadaran atau tidak menyadari ya teman-teman ya, akan perangkat lunak apa yang berjalan di perangkat. Selain perilaku eksekusi kode jarak jauh yang tersembunyi ini, Cisa juga menemukan bahwa setelah CMS 8000 menyelesaikan rutinitas startup, ia juga terhubung ke alamat IP yang sama di atas port 515, yang biasanya terkait dengan line printer Daemon atau LPD, dan mulai mentransmisikan informasi pasien tanpa sepengetahuan pemilik perangkat. Ya, jadi ini memang ditemukan bahwa ini bukan update dari firmware seperti update tradisional ya teman-teman ya. Jadi ini benar-benar malware teman-teman ya, karena tidak seperti protokol update yang normal. Kemudian tim peneliti menciptakan jaringan simulasi, menciptakan profil pasien palsu dan menghubungkan manset tekanan darah, monitor SpO oksigen ya, dan perifer pemantau EKG ke monitor pasien, kata agensi tersebut. Setelah startup, monitor pasien berhasil terhubung ke alamat IP simulasi dan segera mulai mengalirkan data pasien ke IP tersebut. Setelah menghubungi vendor tentang masalah ini, Cisa pertama kali menerima gambaran firmware yang seharusnya ditambal untuk validasi pada bulan November dan kemudian yang lain pada bulan Desember. Dalam versi firmware terakhir 2.0.8, vendor menghapus baris ya yang memungkinkan antarmuka tangga dari skrip startup sistem operasi tetapi meninggalkan kode backdoor di dalam monitor biner. Ini sepertinya kok update-nya sendiri sudah mengandung backdoor ya. Strategi ini tidak mengurangi kerentanan karena kode backdoor secara eksplisit mendukung enable auto enables sebelum memasang directory remote, kata Cisa. Apa mitigasinya? Kita lihat juga. Karena tidak ada patch yang tersedia, berarti sudah tidak didukung oleh vendornya ya teman-teman ya. FDA merekomendasikan untuk menonaktifkan semua fungsi pemantauan jarak jauh dengan melepas kabel Ethernet dan menonaktifkan Wi-Fi atau koneksi seluler jika digunakan. Hal ini mempengaruhi kedua pasien yang menggunakan perangkat yang terkena dampak dalam pengaturan rumah dan penyedia kesehatan yang menggunakan perangkat kontak CMS 8000 atau EpsiMed MN120 di fasilitas mereka. Selain itu, FDA merekomendasikan perangkat ini hanya digunakan untuk pemantauan langsung secara lokal ya. Jika pemantauan jarak jauh oleh penyedia layanan kesehatan diperlukan, perangkat memantau pasien yang berbeda dari produsen yang berbeda harus digunakan. Jadi mau nggak mau memang harus diganti alatnya, tidak menggunakan CMS 8000 atau EpsiMed MN120 lagi teman-teman, karena memang dari firmware-nya sudah ada backdoor-nya teman-teman. Jadi kalau kita coba renungkan dan kita pelajari ya teman-teman ya, memang kadang-kadang peralatan medis itu memerlukan analisa secara remote ya, untuk analisa maupun untuk penelitian ya. Tetapi dalam hal ini karena ini tidak dikomunikasikan dengan pemiliknya atau kliennya atau rumah sakitnya, maka ini mencurigakan ya, fungsinya untuk apa dan digunakan untuk apa ya. Kalau di sini memang disebutkan bahwa IP remote tersebut di mana data itu dikirimkan ke IP tersebut itu milik universitas ya. Sayangnya di sini tidak disebutkan universitas apa dan IP-nya juga tidak diberitahukan ya. Bisa jadi memang ini sudah didesain oleh alat tersebut, produsen alat tersebut memang untuk analisis dan untuk penelitian ya. Tetapi ini seharusnya pembeli atau rumah sakit yang membelinya memang harus diberitahu ya. Kalau tidak diberitahu ya ini memang jadi masalah ya.
Dan seharusnya ini apa namanya menjadi concern bersama ya. Ini masalah etis juga sih, di mana seharusnya data pasien itu memang tidak dikirimkan ke pihak lain ya yang tidak berhak. Walaupun di sini disebutkan bahwa IP tersebut milik dari universitas, entah universitas apa ini teman-teman ya. Kita patut teliti lebih dalam lagi ya. Nah, di sini memang ada dua hal, di mana jika memang ini memang diperlukan untuk dikirimkan, seharusnya itu bisa di-enable atau di-disable oleh penggunanya. Jadi harus ada concern dari usernya atau informed consent dari penggunanya bahwa ini memang datanya mau dikirimkan ke pihak ketiga, dan penggunanya berhak untuk mendisable fitur ini ya. Tetapi ternyata ini sudah langsung auto enable dan tidak bisa di disable, dan ini sebenarnya mitigasinya dan rekomendasi dari FDA cukup bagus ya, karena jika memang ingin tetap menggunakan alat ini, kedua alat ini, maka harus terputus ya atau disconnect dari jaringan, baik kabel Ethernetnya, WiFi ataupun seluler. Jadi tidak boleh terkoneksi ke jaringan internet. Selain itu juga FDA merekomendasikan menggunakan perangkat yang lain jika memang dibutuhkan pemantauan secara remote ya. Ya, ini memang solusi yang terbaik ya. Bisa juga kita mengisolasi network tersebut ya. IP tersebut bisa diblok juga sih sebenarnya, tetapi itu di level yang mungkin network administrator yang bisa melakukannya ya teman-teman ya. Tetapi kita menjadi perlu mewaspadai bahwa memang selama ini Amerika memang sangat-sangat mencurigai dan mewaspadai semua perangkat yang dibuat di Cina ya. Bahkan tempo hari Huawei itu juga sempat di-ban, sampai sekarang juga masih di-ban. Tidak bisa menjual di Amerika, bahkan ban-nya itu parah ya sampai ke taraf ekonomis ya. Jadi tidak bisa menjual perangkat mereka di Amerika, dan bahkan perusahaan-perusahaan dari Amerika itu tidak boleh mendukung Huawei. Jadi kayak Google Play Store juga tidak bisa diinstal di perangkat Huawei. Sedemikian apa namanya ya, parahnya ya praktek-praktek yang dilanggar oleh banyak produsen perangkat elektronik dari Cina ya. Jadi sebenarnya kita harus netral juga. Tadinya saya juga berpikir bahwa ini Amerika terlalu berlebihan, tapi ternyata kalau kita baca-baca ya memang banyak hal yang beralasan sehingga Amerika mengambil sikap yang cukup ekstrim seperti itu ya teman-teman ya. Seperti kemarin ketika kita membaca tentang masalah security dari AI dari Cina, DeepSeek, itu juga fatal banget ya teman-teman ya. Dan ini juga fatal ya, ini kebetulan ditemukan ya teman-teman ya. Lalu bagaimana jika kita menggunakan perangkat dari Cina yang tidak kita ketahui ternyata mengirimkan data kita ke pihak lain ya. Ini memang sangat berbahaya ya. Jadi memang kita harus sangat berhati-hati dan mulai mewaspadai perangkat-perangkat dari Cina ya. Walaupun perangkat-perangkat dari Cina itu sangat bagus, inovatif ya, dan kita membutuhkannya, tetapi kita tetap harus mewaspadai ya sebelum kita menggunakannya, terutama dalam perusahaan yang memang memegang data pasien atau personal ya, data personal. Karena kita seharusnya mulai menerapkan PDP ya, pelindungan data pribadi. Syukur-syukur jika teman-teman sudah memiliki tim security sendiri dalam perusahaan ya, itu akan sangat membantu ya, dan akan melihat apakah memang ada backdoor atau ada kerentanan yang lain dalam sistem atau perangkat yang dibuat oleh Cina, teman-teman. Oke teman-teman, sementara ini dulu, nanti kita akan coba baca masalah-masalah security lainnya ya teman-teman ya. Tetapi jika teman-teman memiliki pendapat, silakan dituliskan di kolom komentar ya, siapa tahu kita bisa mendiskusikannya lebih lanjut. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video yang tidak kalah seru selanjutnya. Bye.